Hujan loh di luar, basah. Botaknya Handoko nggak kenapa-napa ya kalau kena basah. Kan dia bolong kepalanya. Ada Cindy Lisius. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Nggak usah perkenalan, kalian semua tahu kan kalau saya Cindy Cantika Putri. Dan hari ini hari Senin, berarti kita lagi ada di cerita Cindy. Anyway, ini bukan cerita saya, tapi cerita-ceritanya Cindy Lisius. Yang mana mungkin nanti ada pertanyaan dan katanya minta saran dari saya. Enak aja, cerita kamu ya, penderitaan kamu. Jangan bagi-bagi. Udah kita langsung ke cerita pertama. Sudah saya suruh ganti loh asisten. Masih aja pakai cover yang burik ini. Kita kan seperti orang tidak mampu. Gimana sih? Passwordnya apa? Saya lupa. 24. 24 apa? Oh, dia mengenali muka saya. Kok ketawanya bukan Cindy. Oke, kita mulai cerita Cindy yang pertama. Cindy, saya mau curcol. Oh, dia pakai aku. Aku mau curcol. Aku mau cerita tentang mertua. Yaps, sebagai orang Bali yang tinggal sama mertua, pasti punya banyak cerita tentang mertua dan ipar. Iya. Jadi aku, bapak mertuaku itu terkenal keras dan kaku sama istri, anak-anaknya, dan menantunya. Tapi baik dan loyal banget sama saudara-saudaranya. Berarti sama paman-paman iparnya dia ya. Kami semua merantau ngerjain usaha yang dibangun mertua. Semua anak-anaknya kerja sama bapak mertua. Mulai dari yang sulung sampai yang bungsu. Anak laki-lakinya 3 orang, 1 orang perempuan. Yang 3 orang ini melanjutkan bisnis bapaknya. Tapi segala hasil kerjaan, maksudnya duitnya, tidak ada yang sampai ke tangan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya cuma dapat makan dan minum saja. Wah, kayak kerja rodi ya. Semua hasil pekerjaan alias duitnya dikirimkan ke Bali, ke saudara-saudaranya bapak mertua. Oh, ke paman-paman ipar yang tadi ya. Entah untuk apa. Kalau kami protes, berarti diajak ribut. Sampai pada akhirnya kami ketipu entah berapa M sama saudara bapak mertua. Sampai kami sekeluarga susah. Tapi bapak mertua gak mau proses. Alasannya cuma keluarga kok, gak apa-apalah kehilangan ber-MM. Wah, bapak mertua kamu sebenarnya dermawan. Mungkin, nanti saya komentar. Sampai akhirnya mulut capek tahu. Gak ada akhir-akhirnya, kamu cerita masih panjang. Sampai akhirnya. Capek. Sampai akhirnya, tuh lagi. Sampai akhirnya, anak-anaknya termasuk aku dan suami aku punya bisnis masing-masing. Oh, kamu menusuk dari belakang ya mertua kamu. Seru ya ceritanya kayak drakor. Apa tadi? Ludah saya. Bapak mertua ini temperamen dan gengsian. Aku pernah dimaki-maki gara-gara bapak kandung aku kirimin aku handphone pas aku ulang tahun. Buset! Kan terserah ya seorang bapak ngasih anaknya. Tapi tahu nggak bapak mertua bilang apa? Jangan kau bawa kekayaan orang tuamu ke rumah ini. Udah kayak Sangkuni ya. Ya, aku tinggal sama mertua karena suamiku anak lelaki paling bungsu. Taulah ya orang Bali kayak gimana, enggak tahu. Saya orang Bali, lahir besar di Lombok, lalu ke Jakarta. Gak sempat merasakan sih, apalagi saya belum menikah. Jadi kita gak relate. Jangan so akrab. Lanjut, aku sakit hati digituin. Sampai aku bertahan di sini cuma pengen lihat sampai mana ini orang tua kuat buat nyakitin aku. Wow, dan tahunya Tuhan memang maha adil.
Aku diizinkan menyaksikan gimana orang tua itu jatuh bangkrut ketipu saudara-saudara yang dibantu MM itu. Luar biasa ya, karma memang ada buat kamu yang mempercayainya. Banyak ya cerita kamu. Udah gitu, pas anak perempuannya nikah, dikasih mobil, tanah, dan lain-lain, di situ aku mulai ketawa. Baru tahu kan rasanya anak perempuan dipisage kengkenasan nih. Itu artinya diambil anak perempuannya. Gimana rasanya? Tuh, harus baik sama mantu perempuan. Kalau kamu punya anak perempuan nanti kan bisa-bisa kena karma. Kalau percaya. Kalau nggak percaya ya udah sih masuk neraka. Oke. Lanjut. Kemudian karena bangkrut, jadi sekarang mertuaku ditanggung sama kakak ipar, istri dari kakak sulung suamiku. Istri dari kakak sulung suamiku. Istri dari kakak sulung suamiku. Nggak ngerti. Dengan senangnya aku bilang ke dia, kau dulu bilang apa, orang tua? Saya nambah-nambahin ya, biar kompor. Jangan bawa kekayaan ortu ke rumah kan? Gimana sekarang rasanya makan duit besan sampai tinggal untuk upacara aja, besan kamu yang nanggung? Itulah katanya. Revenge. Dari sini aku belajar. Memang diam dan berpikir sebelum bicara itu benar-benar penting. Karena Tuhan itu memang semudah itu membalikkan keadaan. Terima kasih ya Afan sudah dibaca. Afan? Jelas-jelas ini channelnya Cindy Cantika Putri. Masih panggil Afan. Misal saya bacakan cerita kamu. Ada aja cerita ya tentang mertua. Tapi memang resiko sih kalau tinggal sama mertua. Memang benar, lebih baik tinggal pinggir jalan. Cerita Cindy kedua. Selamat siang Kak Cindy, aku mau curhat. Entah ini aib atau apa, aku juga gak paham. Intinya aku adalah istri seorang pejabat yang ditelantarkan. Judul gak tuh? Istri seorang pejabat yang ditelantarkan. Sedih ya? Jadi kamu, suamiku seorang ANS, tapi dia bekerja di Jakarta. Boleh disebut nggak sih? Sebut aja lah. Di perwakilan kantornya di Jakarta. Beliau sudah menjabat. Aku males sebut namanya. Apalagi saya. Nanti kena somasi acara ini. Muncrat lagi. Baru aja mulai. Masa kena somasi? Gila-gila kau ya. Aku sudah capek banget lapor polisi, dicuekin. Sampai Komnas Anak juga, dicuekin. Karena 2 anakku kagak dibiayai sama sekali. Dia tinggal aku sejak 2000. Dia tinggalin aku sejak 2015. Aku lapor gubernur sejak 2016 tidak digubris. Hingga akhirnya aku lapor Komnas Perempuan. Akhirnya aku datang ke kantor bersama Komnas Perempuan. Ke kantor siapa? Oh, ke kantor suami kamu, baik. Namun surat kami tidak digubris. Jadi kamu datang atau suratnya aja yang datang? Ya nggak semua orang bisa bercerita sih ya. Aku cuma minta tanggung jawab aja. Beliau per bulan nggak gede kok. Hanya 2,5 juta aja per bulan. Oh, dia jadi minta tanggung jawab dibiayain 2,5 juta per bulan ya. Aku seorang penulis skenario plus novel. Akhirnya kisahku aku taruh di buku. Boleh kalau Kak Cindy mau bantu promosiin? Endorsement. Hubungi kontak yang ada di bio-nya Afan Putravan 24 ya. Nanti dibantu untuk masalah promosi. Tapi bohong kalau nggak ada duitnya. Honorku, fee aku dalam bekerja itu buat kebutuhan aku berobat. Aku penderita SLE autoimun sejak tahun 2000. Sudah 23 tahun aku sakit SLE autoimun. Aku mesti cerai kah? Tapi cerai di agamaku dosa. Kalau ditimbang-timbang sih menikah tapi nggak dibiayain sama sekali. Apalagi kalau suami kamu memang ya bisa dikatakan berduit. Kayaknya sih tinggalin aja ya. Itu terserah kamu. Sekali lagi, itu hidup-hidup kamu. Cerita Cindy ketiga hari ini. Cerita horor gue yang menurut gue paling menakutkan tahun 2022. Horor.
kita lihat ya, seberapa horor sih. Pas gue masih tidur di kamar belakang, bapak, adik, dan ibu gue ada di kamar paling depan. Itu posisi gue tidur lupa matiin TV. Keluarganya tidur di kamar depan, dia di belakang. Kamu INT. Terus mungkin bapak gue yang matiin. Tapi gue paling gak suka. Itu mesti bapak gue matiin semua lampu. Apa sih? Tolong titik koma. Saya tahu semua orang tidak bisa bercerita. Diperhatikan. Kan cerita kamu dibacakan. Ya, ini saya yakin mungkin yang nulis anak SMP ya. Coba lagi. Cindy Cantika Putri apa sih yang gak bisa? Jadi intinya dia terbangun. Kemudian dia keluar sudah hitam semua. Mestinya ini kejadian jam 2-an. Mungkin gue kebangun dalam posisi kebelet buang air kecil. Gak mungkin kan kamu pelakunya. Kemudian gue kaget. Gak ada penerangan sama sekali. Terus kan gue darah rendah. Gue bangun-bangun langsung keliengan gitu. Ya curhat di darah rendah. Semua orang punya penyakit deh kayaknya hari ini ya. Gue mau hidupin lampu seperti mencari harta karun. Gak tahu ada di mana saklarnya. Saat udah nyala, gue keluar. Udah kebelet, pakai banget, shock berat dong. Lampunya mati semua. Ini rumah kamu mati lampu. Gak ada horor-horornya. Kesya? Saya mention aja ya, Kesya. Sebentar, saya baca dulu dalam hati ya. Horornya cuma jendelanya tertutup, kemudian tiba-tiba terbuka. Ini rumah kamu mati lampu. Kebuka karena angin. Next. Emosi kadang-kadang dibuat seperti ini. Mana nextnya? Oke. Cerita Cindy keempat. Gini ya kak, kan aku kerja ini tempat kerja aku. Tuh aku nggak banget dibutuhin. Tapi nggak boleh resign. Oh di tempat kerja kamu nggak dibutuhin banget. Tapi kamu nggak boleh resign. Mungkin karena kamu good looking dipertahankan. Siapa yang tahu kan? Masa iya hari gini cuma digaji 1 juta anak baru di atas aku aja digajinya 2 juta sedangkan kerjaannya lebih sedikit dari aku. Tadi bilangnya nggak ngapa-ngapain. Sekarang kerjaan anak baru lebih sedikit. Kamu iri dengki. Stephanie aja pelangga-pelongo gajinya di bawah saya kok. Kok bisa kamu iri sama yang gak kerja? Gajinya lebih banyak, mungkin dia lebih good looking. Siapa yang tahu? Aku kerja di kos-kosan. Oh, jadi nomor aku dikasih ke orang-orang kos gitu. Jadi kalau komplain melalui aku. Jadi bos gak ngerasain ribetnya sampai tengah malam loh. Aku ditelepon orang kos. Ada yang mau ditanya lah. Ada yang mau diklaim lah tentang kos-kosannya. Admin kos-kosan. Untungnya aku dibeliin motor dan dibayarin sama bos. Jadi sebelum motornya lunas, aku belum boleh resign. Oh, kamu nyicilnya ke bos? Ya iyalah, gila aja motornya belum lunas. Kamu resign. Logika kamu pakai gak sih? Ini saya bela bos kamu ya. Bos kamu bayar saya kemarin. Ya Tuhan, mana anak-anak bosnya pada songong dan nyebelin. Tapi ini dirahasiain kan kak? Takutnya anak bos aku ada yang lihat. Nanti aku disiksa perlahan sampai aku metong pelan-pelan. Hyperbola. Gini ya mbak, kerja itu pasti capek. Lebih baik capek kerja kan? Iri dengki di tempat kerja gak apa-apa. Daripada kamu gak kerja. Ya wajar dong kalau kamu gak dikasih resign. Orang motornya aja belum lunas. Saya juga gak mau akan ngelepas kamu. Nanti motornya dibawa kabur. Saya cari kamu di mana? Cerita selanjutnya, saya udah lupa yang keberapa. Hai Cindy Cantika Putri. Aku ada kerjaan di Australia. Kamu kan guru? Yang udah coba aku apply 3 kali sepanjang tahun 2023. Dan aku gak dapat sama sekali. Tahun ini 2024 mau coba apply lagi. Tapi aku galau, takut gak dapat lagi. Akhirnya aku mau coba mulai bisnis kecil-kecilan mulai Februari ini. Biar kalau ke Australia gak dapat lagi, ya gak sedih-sedih amat. Plus lumayan kan ada uang jajan tambahan di bulan Februari. Waka katanya. Menurut Cindy Cantika Putri,
Mending aku fokus ke bisnis baru aja, atau coba apply ke Australia lagi ya jadi kanguru. Soalnya dua-duanya butuh uang yang lumayan. Dan sumber danaku cuma satu doang. Katanya, kamu jangan takut gagal. Kamu tahu nggak, Afan the Love, Afan Putravan melamar pramugara waktu itu dari dia usia muda deh pokoknya, nggak mau disebutin. Itu sampai 7 kali. Gagal semua. Sampai akhirnya dia diterima di salah satu maskapai yang ceria, have fun. Namun dia gagal juga karena buta warna parsial. Apakah dia menyerah? Ya jelas menyerah. Kenapa enggak? Enggak apa-apa kok. Enggak selamanya hidup ini kita di atas. Kadang di atas, kadang di Bali. Mungkin kamu butuh liburan dulu sebelum memulai semuanya. Tapi katanya sumber dananya cuma satu ya. Kok nggak dijelasin sumber dana kamu dari mana? Dari om yang mana? Itu dia cerita Cindy hari ini. Terima kasih loh Cindy Lisius, ternyata setiap orang memiliki cerita yang berbeda-beda ya. Ada yang nggak bisa cerita, ada yang menderita. Tapi saya belum ketemu nih yang punya cerita seru, lucu, yang mungkin happy ending belum ada. Nah, saya Cindy Cantika Putri masih menunggu cerita kamu. Langsung aja yang mau cerita kirim ke DM-nya @avanputravan24 atau ke TikTok-nya @avandelove. Cerita kamu nanti akan saya bacakan secara anonim kok. Jadi ini rahasia di antara kita loh. Shh. Udah saya mau mandi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apa kek terserah kalian deh. Pokoknya PPPP supaya ramai akun YouTube saya. Kalau ramai kan saya bisa dapat. Kalau ramai kan saya bisa kalau ramai kan kalau ramai kan saya bisa beli mobil bagus. Lupa mau ngomong apa. Intinya udah saya mau mandi.